Kalimantan Selatan pernah berkembang Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Pusatnya berada di Martapura. Kesultanan ini memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perdagangan dunia. Hal ini karena kekayaan tanah Banjar. Kondisi ini membuat Belanda berambisi untuk menguasai Banjar. Perang ini juga disebabkan oleh dilarangnya surat wasiat Kerajaan Banjar untuk tahta raja selanjutnya. Alhamdulillah, hidayatullah, mari. Ada apa ya? Seperti yang kalian tahu, ayah sudah tua dan sakit-sakitan. Dan jika apabila ayah anda sudah hilang di dunia ini, ayah anda ingin kalian berdua menjaga kerajaan ini. Mengerti kalian? Mengerti ya Anda. Hal yang ditakuti pun terjadi, yaitu wafatnya Sultan Adam setelah memberi wasiatnya. Sementara itu, Pangeran Antasari sedang berjalan dan bertemu warga, lalu menyapa warganya. Ada pertempuran antara Pangeran Hidayatullah dan Tam Jidillah. Sedangkan isi dari surat wasiat dari Sultan Adam yang menjadi raja adalah Pangeran Hidayatullah akan tetapi Belanda melanggar isi wasiat itu dan menginginkan Pangeran Tam Jidillah yang menjadi raja pangeran. Sementara itu, Prabu Anom dan Demah Lingman akan melakukan penyerangan terhadap markas Belanda. Lehman, ada berapa orang di sana? Ada 2. Mari kita serang dan bunuh mereka. Ayo. Anom, ternyata kamu. Di markas Belanda, Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tam Jidillah beserta rombongannya datang. Kalian semua silakan masuk. Pangeran Hidayatullah beserta istri, ibu, dan neneknya masuk ke dalam kantor Belanda. Namun, istri dan ibunya tidak ingin masuk karena kebencian terhadap Belanda bersama dengan datangnya Tam Jidillah beserta istrinya. Kemudian masuk ke kantor Belanda dan berkumpul dengan anak buah Belanda. Saya heran, kenapa Prabu Anom tidak ikut datang? Dan saya yakin bahwa yang membunuh 2 prajurit Belanda adalah Prabu Anom dan pengikutnya. Tapi cucuku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Atau memang Anda pura-pura tidak tahu? Saran saya lebih baik Prabu Anom ke sini dan mendengarkan kesaksiannya secara langsung. Sementara itu, Prabu Anom dan Demang Lehman menemui Pangeran Antasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami telah melakukan penyerangan di markas Belanda. Kenapa kalian melakukan seperti itu? Karena kami ingin memberi peringatan terhadap Belanda yang melanggar surat wasiat dari Sultan Adam. Tapi bukan seperti itu caranya. Kami khawatir jika Tam Jidillah menjadi raja, itu akan menyalahi surat wasiat dari Sultan Adam. Itu merupakan pelanggaran dan haram hukumnya bila Belanda melakukan penjajahan di daerah ini. Pemimpin Belanda keluar dari markas Belanda.
lama lagi saya akan memberitahu siapa yang akan menjadi raja. Dan saya akan memberi waktu kepada Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah untuk membawa Prabu ke hadapan saya. Mengapa tidak Pangeran Hidayatullah saja yang membawa Prabu Anom ke sini? Jangan memberi beban kepada cucuku. Biarkan saja. Jangan-jangan Ratu bersekongkol dengan Pangeran Hidayat dan Prabu Anom dalam pembunuhan serdadu Belanda. Jangan menuduh sembarangan kamu. Sudah, kalian jangan bertengkar. Saya tahu Pangeran Hidayatullah sedang serba salah. Lalu saya akan membawa Prabu Anom datang ke sini. Tapi saya mempunyai satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu saat membawa Prabu Anom datang ke sini, saya membutuhkan serdadu Belanda dengan senjata yang lengkap. Baiklah, itu adalah hal yang mudah. Lalu bagaimana tugas Hidayatullah? Saya akan usahakan, tapi saya tidak akan berjanji. Walaupun Belanda semakin semena-mena terhadap rakyat Banjar, kita tidak boleh bertindak sendiri. Lalu kita harus bagaimana? Sebaiknya kalian tidak boleh menampakkan diri dulu. Belanda sudah menyebar ke Martapura untuk membawa kita ke hadapan Belanda. Jangan ada mata-mata. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperkuat hubungan antara masyarakat dan para ulama. Dan kita harus bertemu pada Prabu Aling untuk memperkuat agar kita bisa membantu Pangeran Hidayatullah. Baik, Kanda. Kalian semua berkumpul. Hari ini saya akan menentukan siapa di antara kalian berdua yang pantas menjadi raja. Hidayatullah, Hidayatullah, Hidayatullah. Tamjidillah. Diam, saya sudah menentukan siapa yang pantas menjadi raja. Pangeran Tamjidillah, kemarilah. Selamat atas jabatan Anda menjadi Raja Banjar selanjutnya. Terima kasih. Pangeran Hidayatullah, kamu akan menjadi mangku bumi. Silahkan kamu memberi selamat kepada Raja Tamjidillah. Selamat. Semoga Anda bisa bertanggung jawab. Kita harus menurunkan jabatan Tamjidillah sebagai raja. Ya, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita harus mengusir Belanda dari tanah Banjar ini. Siapa mereka? Kami diutus oleh Pangeran Tamjidillah untuk membawa Pangeran Hidayatullah. Siapa kalian berani-beraninya menyuruh Pangeran Hidayatullah? Diam! Kamu bukan siapa-siapa. Sudah, punanganku, ikutilah keinginan mereka. Baiklah, sebentar, ikuti aku, Liman. Ini saya beri dua pusaka kerajaan Toba bernama Kalipela dan keris singkir. Kamu jaga baik-baik. Baik, Kanda. Kamu sangat berperan penting dalam kerajaan Banjar. Aku anugerahi kamu sebagai Kiai Adipati Mangkunegara. Terima kasih, Pangeran. Kita harus bersatu dan menjaga tanah Banjar karena kekayaan kita telah diambil oleh Belanda dan dibawa ke negerinya. Kita harus rebut. Haram menyerah sampai wajah kaputing. Haram menyerah sampai wajah kaputing. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Haram menyerah sampai wajah kaputing. 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 Serang. Serang. Perang Banjar pun berakhir. Pasukan Pangeran Antasari mengalami kekalahan karena faktor senjata yang tidak mendukung, juga karena Pangeran Antasari wafat saat terjadinya perang.